Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keselamatan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Zevania Sheryl. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Adapun teman-teman saya, Reva Ramadhani, Lina Nuraihani, Nazmatul Zanah, Muhammad Raihandi, dan Muhammad Rahman. Oke, topik pertama akan dibawakan oleh Muhammad Raihandi dan Muhammad Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihandi Septiana dari kelas 10 bahasa. Saya di sini sebagai penyaji. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Rufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar menghabiskan separuh dari perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah. Ia tumbuh pada masa itu sebagaimana anak-anak Quraisy lainnya yang mengungguli anak-anak Quraisy lainnya, karena ia termasuk orang yang mau belajar dan pandai baca tulis sejak kecil. Ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang keras. Sebelum masuk Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan sebagai sengketa yang terjadi di kalangannya. Bangsa Arab, Umar terkenal sebagai orang yang bijaksana. Bicaranya kasih, penyantun, argumentasinya kokoh dan gigih. Mempertahankan segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi suku Quraisy, berupa ritual peribadatan dan sistem sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Jamaluddin dari kelas 10 bahasa. Beliau dididik menjadi sosok yang memiliki kemuliaan dan keberanian, tidak segan menyatakan kebenaran tanpa tedeng aling-aling ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi Umar saat berusia 27 tahun. Pada awalnya, ia tidak mau menerima kebenaran risalah ini, hingga ia memusuhi Islam sampai banyak kaum muslim yang menderita akibat terjadinya peristiwa hijrah ke Habasyah. Umar melihat kaum muslimin sangat memegang teguh keyakinannya dan begitu siap menanggung beban penderitaan karenanya. Bahkan kalau harus berpisah dengan tanah kelahirannya, semua itu mendorong dirinya untuk membuka hati mendengar seruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmatul Zanah dari kelas 10 bahasa. Umar menjadi khalifah menjelang wafatnya Abu Bakar. Ia diberi wasiat untuk meneruskan kepemimpinannya. Keputusan ini juga didukung oleh para sahabat Nabi yang lainnya. Sebagai seorang khalifah, Umar dikenal sebagai seseorang yang tegas dan pemberani. Ia juga sangat peduli pada rakyatnya. Disebutkan bahwa Umar selalu berkeliling menemui rakyatnya. Ia rutin memastikan apakah ada di antara mereka yang kelaparan, sakit, ataupun kesusahan. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar, yakni Romawi di barat dan Persia di timur, pada 634 Masehi. Tentara Muslim sebanyak 46.000 berhasil mengalahkan 300.000 tentara Romawi di daratan Yarmouk. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus, dikuasai pada 635 Masehi. Setahun setelah kemenangan di Yarmouk, seluruh daerah Suriah jatuh ke kekuasaan Islam. Suriah dijadikan basis ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As, ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir, Alexandria, ditaklukkan pada 641 Masehi. Begitu pula ibu kota Persia, Al-Madain, yang ditaklukkan pada tahun 637 Masehi.
Dua, masa kepemerintahan. Kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Ia membagi daerah ini menjadi provinsi. Tiap provinsi ditunjuk satu gubernur. Umar juga berjasa meletakkan dasar negara. Ia mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Umar juga mengadakan hisbah terhadap pasar dan mencetak uang negara serta mendirikan Bait al-Mal, Departemen Pajak dan Tanah, dan Departemen Keuangan kepada kelompok non-muslim. Umar memberikan kemerdekaan beragama. Salah satu peninggalannya yang abadi yaitu sistem kemerdekaan Islam atau Almanak Hijrah. Sistem ini mengawali tahun di tanggal 1 Muharram mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Perkenalkan, nama saya Repa Ramadhani, penyaji materi akhir kepemimpinan. Kejayaan di bawah pemimpinan Umar bin Khattab membuat para musuh marah dan dendam. Bahkan Umar bin Khattab pernah menjadi sasaran pembunuhan. Kala itu ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia, seorang budak Majusi dari bangsa Persia bernama Abu Lu'lu atau Fairuz mencoba menusuk Umar bin Khattab. Akibat tusukan itu, Umar bin Khattab wafat pada tanggal 3 November 644 Masehi. Dan atas izin Aisyah, istri Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dimakamkan di Masjid Nabawi di sebelah Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi kali ini telah selesai. Semoga materi yang kita sampaikan bisa berguna bagi semua orang. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.